Saudara, salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Terpuji Engkau Bapa Surgawi yang baik memelihara kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami. Engkau telah menuntun kami dan kami boleh saat ini sebelum beristirahat untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan baru, memberikan kepada kami peneguhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 41 sampai 47. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah dari ayat 42 mengatakan, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Pastikan dalam hatimu mempunyai kasih akan Allah. Memastikan diri memiliki atau tidak memiliki sesuatu hal itu sangat penting sekali. Peringatan dari kepolisian ketika mau berkendara, sebelum mengendarai kendaraan, pastikan dokumen keabsahan mengendara sudah dibawa. Lebih jauh lagi diingatkan agar selama dalam perjalanan pastikan kendaraan fit dan memiliki dokumen yang sah untuk digunakan. Saudara, kesehatan kita masing-masing perlu dipastikan keadaannya. Sejak usia 18 tahun harus rutin medical check up 1 kali 1 tahun. Dan di usia 40 tahun diingatkan juga harus ada 2 kali dalam 1 tahun untuk mengetahui kesehatan atau jika ada penyakit di dalam tubuh kita. Perlu mengurangi atau menambah volume jenis makanan tertentu, atau ada sesuatu yang harus ditambahkan jenis makanan lain untuk memperlengkapi pertumbuhan dan kesehatan fisik kita. Itulah pentingnya mengetahui isi tubuh kita. Namun pada malam hari ini sedikit berbeda. Bukan soal memeriksa peralatan kerja, karena biasanya pulang kerja juga perlu memeriksa alat kerja. Mana tahu ada yang rusak atau tertinggal dan lain-lainnya. Malam ini Bapak Ibu Saudara, yang perlu diperiksa adalah hati, hatiku, hatimu, hati kita masing-masing. Alasannya karena Tuhan Yesus sangat keras berkata, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini ungkapannya tidak langsung kepada kita. Itu adalah kepada orang-orang di sekitarnya pada waktu itu. Tuhan tahu tentang dalaman hati manusia, termasuk tentunya hati kita. Kalau luarannya sih ya semua bisa lihat dan tahu tentang diri kita sendiri. Walaupun tentunya kita belum tahu benar ya tentang tubuh kita semua karena nggak bisa kita lihat. Tapi ini adalah isi hati kita digugat sekarang.
Dia tahu bahwa hati orang Yahudi kebanyakan tidak mempunyai kasih akan Allah. Kebanyakan dari mereka berkata mengasihi Allah, rajin beribadah formal, tetapi abai akan perhatian terhadap sesama dan kurang senang jika ada yang menolongnya. Jika dilakukan itu terutama pada hari samar, mereka lebih mengagungkan hari dari pertolongan. Kisah ini berawal dari penyembuhan orang sakit pada hari Sabat oleh Yesus. Lalu mereka mengatakan yang dilakukan Yesus tidak layak, bahwa Yesus dituduh menghina Allah. Karena itulah Yesus berkata bahwa mereka tidak benar memiliki kasih akan Allah. Kasih akan Allah itu sesungguhnya adalah kasih yang tidak egois. Kasih akan Allah akan sekaligus pada waktu bersamaan mengasihi sesama manusia. Hal itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati sama nilainya dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 27 sampai 29, saudara. Dan Rasul Yohanes pun menegaskan kepada jemaat layanannya bahwa orang yang berkata seseorang itu mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama saudaranya, dia adalah pembohong. Bisa cek dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Karena itulah orang Yahudi mengecam keras oleh Tuhan Yesus bahwa mereka tidak memiliki kasih akan Allah. Sobat renungan harian Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sesungguhnya isi hati kita masing-masing? Jangan sempat Tuhan mengecam kita bahwa dalam hati kita tidak ada kasih akan Allah. Pastikan bahwa hati kita perlu dibenahi, perlu diisi dengan kasih akan Tuhan yang melampaui semua yang mengisi hati kita atau hal-hal yang lainnya. Bila benar hati kita telah dipenuhi oleh kasih akan Allah, akan tampak sukacita memuliakan Dia dan menghargai sesama manusia. Mitra kerja bukan objek bisnis saudara-saudara, melainkan sesama manusia, tempat perwujudan atau alamat kasih kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita pun, siapapun, akan kita perlakukan dengan sikap dan berupaya berbuat yang membangun, meningkatkan tarafnya, menghidupkan, memperbaiki, serta menggairahkan kehidupannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sudahkah hati kita memiliki kasih akan Allah? Saudara, kita berharap semua sudah memilikinya. Namun jika masih kurang atau sama sekali belum memiliki kasih akan Allah itu, malam ini marilah kita sujud di hadapan Tuhan agar dikuatkan di dalam Roh Kudus-Nya, agar kita memiliki kasih akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, isilah hati kami, penuhi hati kami dengan kasih akan Engkau, sehingga kami juga peduli kepada sesama kami manusia, menghormati mitra kerja, dan senantiasa berupaya melakukan yang terbaik bagi sesama kami manusia.
Terima kasih atas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkatilah itu menjadi sukacita dalam hidup kami dan sesama kami, menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dan saat ini kami mau beristirahat. Lindungi, berkati kami ya Bapa. Beri kami kekuatan baru sehingga kami tetap fit untuk bekerja esok hari. Saudara kami yang masih dirawat karena sakit, Tuhan tolonglah mereka, sembuhkan mereka. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin berduka sedih sepanjang hari ini karena mungkin ada hal-hal yang mengganggu, ada hal yang menyakiti, Tuhan berilah mereka kelegaan, hiburkanlah mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya. Amin.